dilihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa bertemu di kajian kitab Syarhus Sunnah. Ini bab terakhir ya insyaallah, baik secara online maupun offline yang hadir di tempat ini ya. Alhamdulillah, kita bersyukur masih bisa melanjutkan. Dan ini insya Allah mohon di mute, dimatikan Pak Prisko yang hidup. Iya. Baik ya, saya lanjut ya. Jadi ini merupakan bab terakhir ya dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Insya Allah nanti pekan depan kita sudah memasuki kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah insya Allah. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, kitabnya silahkan dibuka. Nah, kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini ya. Antum silakan buka di halaman 32 ya. Fahadha syarhus sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Nah, ini adalah penjelasan ya, terhadap as-sunnah. Syarhus sunnah yang dipilih oleh, yang aku pilih katanya. Yang dipilih oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Lalu beliau mengatakan taharraitu kasfaha wa awdahtuha. Aku pilih untuk mengungkapkannya, mengungkapkan sunnah atau akidah ini, wa awdahtuha, dan aku sudah jelaskan kata beliau. Faman waffaqahullahu lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'munatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidihi. Nah, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang aku jelaskan, nah, bersama dengan itu dia mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala untuk menjalankan ala ada'i faraidihi, untuk ya menjalankan semua hal yang difardukan kepadanya, bil ihtiyati bin najasat, dengan berhati-hati terhadap najis ya, wa isbagit toharah ala ta'at, dan menyempurnakan toharah dalam ketaatan ya, wa ada'is salawati alal istita'at, dan menunaikan salat sesuai dengan kemampuan, wa ita'iz zakah ala ahlil jidat atau ahlil jaddad ya, dan membayarkan zakat atas orang yang kaya ya. Al-jaddad itu disebutkan dalam doa yang biasa dibaca oleh Rasul ya setelah selesai sholat fardu. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadd. Kata jaddad itu artinya adalah kekayaan. Wal haji ala ahlil jiddah sama. Wal istita'at, dan menunaikan haji bagi orang yang mampu, orang kaya dan mampu ya. Wasiyami syahri di ahli sihat, dan menjalankan puasa 1 bulan yaitu bulan Ramadan bagi orang yang sehat. Nah, sampai situ dulu ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalam kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Badar rahimahullah dikatakan, hafizahullah, dalam bab terakhir ini Al-Imam Al-Muzani beliau menjelaskan secara ringkas ya. Setelah sebelumnya beliau
menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keimanan dan masalah pokoknya, al-iman wa usulihi, dan pokok-pokok keimanan. Lalu di akhir ini beliau menutup dengan menjelaskan amalan-amalan penting. Ya. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Nasir, silakan. Kak Musa, nih Kak Wawa, Kak Musa, tolong Musa bawa gelas satu lagi yang ada pegangannya. Tolong, ada Pak Nasir. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kita lanjutnya. Jadi pada bab terakhir ini, al-muallif atau penulis kitab ini, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang amalan-amalan penting. Wa annahu min simaril imanis sahih. Dan amal-amal penting ini merupakan buah dari keimanan yang sahih, yang benar. Ketika keimanan seseorang itu benar dalam hatinya dan istiqamah, maka anggota tubuhnya akan mengikuti, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh. Maka tadi disebutkan semua amal soleh. Ya, seperti ada ifaraidihi, al-ihtiyatin najasat, isbagit toharah, ada is-salawat, ita'iz zakah, al-hajj, asyamu sahri. Itu amal soleh. Nah, ini menandakan bahwa apa yang ingin ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah adalah tentang buah keimanan. Jadi orang yang imannya sahih dalam hatinya dan istiqamah, maka akan diikuti oleh anggota tubuhnya yang lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ala inna fil jasadi lamudughatun, ya, atau mudughatun. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging itu benar, maka seluruh badan kita akan benar, dan apabila daging itu rusak, segumpal daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wa huwa al-qalb, atau ala wa hiya al-qalb, kata Rasul. Ketahuilah itu adalah hati. Ini ya. Jadi iman itu kan dalam hati ya. Al-yakinu bil qalb, at-takriru bil lisan, al-yakinu bil qalb wa al-a'malu bil arkan, atau bil al-jawari. Itu yang ingin tegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka banyak sekali kalau kita buka Al-Qur'an, ya, ayat-ayat yang senantiasa menjelaskan setelah keimanan itu ada amal soleh. Banyak ya di antaranya. Di antara misalnya ada ayat berbunyi walladzina amanu wa amilus shalihat, atau dalam surah Al-Asr misalnya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal saleh, iman amal saleh. Nah itu. Jadi banyak sekali ya disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keimanan dan senantiasa diikuti oleh amal saleh. Nah, lalu kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa yubayyinu samrata ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ibnu Qayyim, beliau pernah menjelaskan tentang buah dari pengetahuan kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kata beliau, fakullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'rab. Seorang hamba itu, ya, setiap kali ilmu dia bertambah, maka ilmu dia bertambah, maksudnya ilmu tentang asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Semakin ilmu dia tentang asma dan sifat Allah itu bertambah, berkembang, maka dia akan semakin paham tentang Allah Ta'ala. Dan walahu atlab wa ilahi aqrab. Dan akan terus dia mencari Allah, akan senantiasa terus dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi wa kullama kana laha angkara. Nah, setiap kali dia mengingkari asma dan sifat-sifat Allah, dia menolak gitu ya. Dia menolak asma Allah, dia menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Oh, kata dia nggak begitu, yang benar begini, yang itu salah, yang benar begini. Padahal ayatnya, hadisnya menjelaskan seperti itu. Allah punya tangan, karena enggak, Allah nggak punya tangan. Allah turun dari ke langit dunia di sepertiga berapa? Enggak. Nah,
Berarti kan dia mengingkari itu. Maka kullama kana laha, ha itu kembali kepada asma wa sifatihi, atau asma Allahi wa sifatihi. Angkar, dia mengingkari kana billahi ajhal. Maka dia akan semakin jahil. Semakin tidak tahu tentang Allah. Wa ilaihi akrah. Dia akan benci, tidak suka. Wa minhu ab'ad, dan akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngeri sekali ya. Jadi kalau, dan memang sebaik-baik ilmu itu, masih ingat ya, dulu pernah saya sampaikan, ilmu itu kan dianggap bagus, dianggap mulia, tergantung objek yang dikaji. Nah, tergantung objek yang dikaji. Biasa gitu kan di masyarakat. Kalau kita ditanya, orang yang belajar bahasa Indonesia dengan orang yang belajar tentang astronomi atau tentang teknik membuat pesawat, kira-kira lebih dihormati mana? Kenapa? Lebih susah kan gitu? Dianggap lebih mulia kan? Nah, sekarang adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Azza wa Jalla? Nggak ada kan? Allah itu a'zam, Allah itu akram, Allah itu akbar. Allah maha segalanya. Maka orang yang mempelajari Allah, pelajari sifat-sifat, yang pelajari asma-asma, itulah ilmu, semulia-mulia ilmu. Semulia-mulia ilmu. Dalam kajian akidah, kajian keimanan, tentu itu kita bahas. Dalam kitab ini pun kita singgung. Insya Allah nanti setelah kita selesai mempelajari kitab Ushul Sunnah, kita akan membahas Al-Qawaid Al-Muslafi Ma'rifati Asma'illahi Al-Husna, insya Allah. Jadi kaidah yang penting di dalam memahami asma-asma Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kita akan mempelajari kitab itu, insya Allah. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi ini dia ya. Pada bab terakhir itu dijelaskan tentang amal soleh, dan itu merupakan satu kesatuan dengan keimanan ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ini diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah membahas tentang akidah asma wa sifah ya. Tauhid asma wa sifah, di akhir pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dibahas tentang amal-amal saleh. Nah, itu tentang akhlak yang baik dan menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus dijauhi dari perkara-perkara yang diharamkan, dari perbuatan-perbuatan dosa, karena itu merupakan buah dari iman yang ada dalam hati kita. Jadi orang yang hatinya benar, imannya benar, nah, dalam hatinya pasti apa yang nampak kelihatan baik, amal soleh. Gitu ya. Ada orang ngaku beriman, dia yakin gitu ya, saya betul-betul beriman. Tapi coba lihat, ya, sholat jamaahnya gimana sholat jamaah? Nah, beres nggak sholat jamaahnya? Kalau dia jarang sholat jamaah, ya, sesekali lebih banyak tidaknya daripada berjamaahnya. Padahal misalnya dia ada di rumah nggak berkegiatan. Nah, lain kalau dia ada aktivitas kerja misalnya, itu lain. Maka lihat, nah, karena itu cerminan dari keimanan dia yang sahih. Nah, itu Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, azan ya Allah. Itu di satu sisi ya. Terus bagaimana sikap dia, akhlak dia kepada orang lain, dia memuliakan orang atau tidak. Ya, kalau ada orang, dia belum bisa memuliakan orang lain dalam satu majelis, dia belum bisa membedakan bagaimana dia bersikap ya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan seterusnya, itu bagian daripada akhlak juga. Nah, itu adalah cermin dari iman yang sahih. Nah, ini selalu berkaitan ya antara iman, amal soleh, dan akhlak yang mulia itu. Baik. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, saya katakan taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Artinya Al-Imam Al-Muzani beliau memilih ya untuk menjelaskan ini secara detail, secara rinci. Apa yang sudah dijelaskan kemarin ya, beliau jelaskan tentang akidah ya, yang dimaksud as-sunnah di sini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah,
beliau merincinya, beliau menjelaskannya. Lalu tadi katakan paman wafaqahullahu lil qiyam bima anba'tuhu. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzanni maksudnya. Nah, dan dia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nah, tadi ya ta'allaqu bil faraid wan nawafil wal akhlaq, ya, yang berkaitan dengan apa-apa yang difardukan untuknya atau perkara-perkara sunnah, akhlak, ya. Termasuk dia berhati-hati dari najis. Nah, itu juga merupakan cerminan kebenaran iman seseorang itu tadi, ya. Maka dalam hadis yang mengatakan tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu, ya. Bersihkanlah dari kencing karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari tidak membersihkan kencing dari dia. Hadis akhrajahu ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian di antara perkara sunnah penting adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam satu hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, faqala Nabi SAW, ala adullukum, maukah engkau ku kasih tahu, alama yamhullahu bihi al-khotoya, tentang sesuatu yang bisa dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi ad-darajat, yang dengannya Allah juga akan mengangkat derajat. Qala as-sahabah radhiyallahu anhum, maka bertanyalah para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi, bala ya Rasulullah, atau mereka menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata, tadi kan tahu nggak kalian? Mau nggak kalian aku kasih tahu tentang satu perbuatan yang apabila dilakukan, dia bisa menghapuskan dosa dan dia bisa mengangkat derajat. Apa kata Rasul? Isbagul wudu adal makarih wa kasratul quta ilal masajid wantidarus salah ba'das salah. Yaitu menyempurnakan wudu meskipun berat. Malam-malam kita bangun, ya, mendengar azan subuh atau azan pertama sebelum subuh, ya, mau sholat lail misalnya, dingin main. Nah, tapi kita tetap, saya harus wudu. Atau siang-siang, habis ke kamar kecil gitu ya, kita pipis, gitu ya. Lalu mau keluar, wudu atau tidak? Wudu. Nah, pada umumnya kan orang malas, ngapain wudu, nggak mau sholat kan gitu, nggak mau sholat. Tapi orang yang tahu hadis ini, karena wudu itu bisa menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat, ya pasti akan berusaha. Berat, ini buru-buru saya nih, ada kegiatan, enggak, saya wudu dulu. Nah, saya wudu dulu. Nah, itu ya, Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Jadi karena wudu itu termasuk banyak berjalan menuju masjid, menunggu waktu sholat, setelah selesai sholat, itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Kemudian wa ada is-shalawat, maksudnya sholat 5 waktu, ya. Allah Ta'ala jelas menyuruh kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Wa hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat, ya, sholat 5 waktu maksudnya, dan khususnya sholat al-wusta, sholat asar. Dalam hadis mengatakan sholatul wusta itu sholat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat itu karena Allah dengan keadaan, ya, qanitin, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kenapa ada kata alal istita'at? Ya, berdasarkan kemampuan atau semampunya. Karena memang dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada seorang sahabat Imran bin Husain, ya, radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Shalli qa'iman." Waktu itu Imran bin Husain beliau sakit, ya, bertanya kepada Nabi sallam bagaimana cara salatnya. Beliau katakan, ya, shalli qa'iman. Salat kamu sambil berdiri. Fa illam tastati, kalau enggak bisa, fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati fa ala dzambi. Enggak bisa duduk, berbaring. Dan itu saya lakukan tuh, waktu saya kemarin, ya, sakit hampir 20 hari itu. Wah, saya betul-betul berdiri enggak kuat. Mau jatuh terus. Duduk nggak kuat, udah sambil berbaring saya sholat. Beberapa hari itu saya sholat berbaring. Itu pun bahkan saya jamak.
Nah, karena sakit boleh kita, salah satu sebab kita boleh menjamak sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah itu yang disebut alat istita'at. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian membayar zakat bagi orang yang mampu, yang kaya, ini jelas sekali ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, kata Rasul apa? Ablighum bi annallaha iftaradu alaihim, sampaikan kepada mereka sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan atas mereka zakatan. Zakat ya, tuqadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Kemudian haji juga bagi orang yang mampu, bagi orang yang kaya ya. Hadisnya saya kira jelas sekali ya dalilnya ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kata man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah di situ, istita'ah fil amwal, istita'ah fi apa? Fil waqtnya, istita'ah fil jasad ya. Nah, itu. Jadi kemampuan harta, kemampuan waktu, kemampuan fisik. Nah, itu yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada ancaman bagi orang yang mampu haji tapi dia tidak haji. Berdasarkan riwayat dari asar sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya. Kata Umar, man mata wa huwa musirun lam yahujja. Barang siapa orang mati, dia punya kemudahan harta, tapi dia tidak berhaji, tapi dia mati. Sebenarnya dia punya kemudahan harta ya. Beda kalau sekarang mungkin orang terhaji tapi 20 tahun lagi khususnya ya. Nah, terus mati duluan ya, itu lain. Dia udah niat. Ini enggak. Dia belum daftar, bahkan belum ada niat ya. Padahal dia kaya. Udah mati dia. Lam yahud, padahal dia belum haji, belum ada niat bahkan. Falyamut ya ala ayyi halin sya'a, yahudiyan am au nasraniyan. Maka matilah dia dalam keadaan apa saja, terserah dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena ini ancaman. Orang yang punya harta tapi dia tidak berangkat haji, tidak punya niat untuk berangkat haji, maka dia matinya sama seperti mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itu maksudnya. Nah, kalau orang kaya sekarang kan ada haji khusus yang bisa daftar bulan ini, tahun ini, berangkat tahun ini bisa. Yang memang biayanya di atas 100 juta. Kan ada nggak orang punya uang banyak banget? Ada kan? haji khususnya. Nah, itu haji plus ada yang bisa berangkat tahun ini juga namanya haji khusus. Nah, itu baik. Kemudian puasa ya sebulan Ramadan bagi orang yang sehat. Nah, ini juga jelas ya suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang beriman yang sehat ya, jelas sekali. Kalau nggak sehat, sakit misalnya, maka dia bisa mengganti di bulan yang lain sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhwan sekalian, ya, lanjutannya adalah kemudian wa khamsi shalawatin sannaha Rasulullah SAW. Dan ada 5 salat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dia bukan salat fardu. Nah, jadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan supaya kita juga menjaga salat yang disunnahkan Rasulullah SAW, tapi dia bukan termasuk salat fardu. Ini beliau menekankan pentingnya kita memperhatikan salat-salat ini. Nah, apa yang dimaksud 5 salat yang disunnahkan oleh Rasul, dia bukan bagian daripada salat fardu, dan kelima salat ini penting dijaga. Yang pertama, salatil witri fi kulli lailatin. Satu. Salat witir. Ya, salat witir di setiap malam. Ini adalah salat sunnah yang sangat ditekankan, muakkad. Dan Rasulullah SAW, kami pernah menyampaikan berkali-kali di beberapa majelis, ini salat witir itu di antara salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, walam yatrukha Rasulullah SAW safaran wala hadaran wa kana yusibiha as-sahabah. Ini salat witir salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berwasiat khusus kepada para sahabat. Meskipun 1 rakaat. Salat witir itu witir, ganjil. 1 rakaat meskipun 1 rakaat.
Hah? Nggak ada masalah. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Nah, ya, ada sahabat Nabi SAW namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau selalu sholat witir 1 rakaat. Terus ada orang lapor kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya Ibn Abbas, kenapa Muawiyah itu kalau sholat witir 1 rakaat? Wa huwa afqah minna. Dia lebih faqih daripada kita. Nah, dia lebih faqih daripada. Walaupun ada dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, itu kitab madhab Asy-Syafi'i. Barang siapa yang sholat witir 1 rakaat, maka dia itu pemalas. Enggak. Orang menegakkan sunnah kok pemalas. Ya. Ada sahabat. Nah, berarti kalau gitu dia menuduh sahabat itu pemalas. Nah, itu ya. Jadi jangan anggap remeh meskipun 1 rakaat. Karena Rasulullah katakan, "Shalli raka'atan wahida, au salasan, au khamsan, au sab'an, au tis'an." Rasulullah sendiri bilang begitu. Orang sholat 1 rakaat dianggap malas? Enggak dong. Nah, itu ya. Emang dia tahu hatinya orang yang sholat dia malas? Enggak. Nah, ini maka alhamdulillah ya kami sendiri sudah cukup lama mengamalkan amalan menjaga witir ini meskipun 1 rakaat. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhwas sekalian, azan ya Allah. Semoga bisa terus istiqomah sampai ajal menjemput kita masing-masing. 1. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahlul Quran, autiru." Wahai ahli Quran. Ahli Quran maksudnya orang-orang beriman. Sholatlah witir kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Witir Allah suka. Nah, itu bahkan kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda, ada lagi sahabat yang lain Rasul mengatakan, ya, la tada'anna ya salasa khisalin. Jangan kau tinggalkan 3 perkara. Salah satu antara antusalli ya salatal witir qabla an tanam. Salatlah kamu salat witir sebelum tidur. Ya, walaupun yang terbaik di akhir malam ya. Nah, yang paling afdal di akhir malam. Nah, kalau nggak bisa, maka salatlah sebelum tidur. Abu Bakar itu senantiasa salat witir sebelum tidur. Umar biasa salat witir di akhir malamnya. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Baik, itu 1 ya. Yang kedua, rakaatai al-fajr. Nah, 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh maksudnya. Nah, itu. Rasul juga tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini. Kalau salat sunnah qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kadang-kadang Rasul tinggalkan ketika safar. Tapi qabla subah atau salat sunnah fajar, itu salat sunnah ya rawatib termasuk, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau sedang safar, sedang berperang dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dan kita semua sudah tahu fadilah keutamaan 2 rakaat salat sunnah fajar ya. Rakaatul fajri nah, fadlun minad dunya wa ma hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, wa salatil fitri wa nahar. Salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini fardu kifayah. Sangat ditekankan. Nah, tapi kalau sudah ada sebagian kaum muslimin menjalankan salat sunnah salat Idul Fitri, Idul Adha, maka kaum muslimin yang lain kedudukan menjadi sunnah mustahabah. Nah, itu. Kemudian yang keempat apa? Salatil kusufi syamsi wal qamar. Salat gerhana matahari atau gerhana bulan idza nazal, ketika itu terjadi ya. Dalilnya jelas ya, inna syamsa wal qamar la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah yurihuma ibadahu fa idza raaitum dzalika fafza'u minas shalah. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah tidaklah gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi matahari dan bulan itu adalah 2 ayat di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah memperlihatkan kepada hambanya, maka apabila kalian melihat ada gerhana, kata Rasul, segeralah kalian sholat, menuju sholat. Maka hukum sholat gerhana itu sama seperti hukum sholat Id ya, fardu kifayah menurut sebagian ulama. Jadi harus ada yang melakukannya. Kalau sudah ada, maka menjadi mustahab bagi kaum muslimin yang lain. Dan yang kelima, wa sholatil istisqa mata wajab. Ya, ini sholat istisqa ya.
Kapan ya? Ketika itu dibutuhkan. Ketika ada kemarau panjang, kekeringan. Nah, maka kaum muslimin ya disuruh oleh imamnya, oleh pemimpinnya untuk melakukan sholat istisqa ini, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menolong mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Ini diantara beberapa sholat sunnah yang menurut Al-Imam Al-Ghazali penting diperhatikan dan ditekankan oleh beliau. Bukan berarti meremehkan yang lain, tidak. Nah, kemudian summan taqala al-musannif ba'da zalika ila tahdhir minal muharramat. Nah, Bapak sekalian, nampaknya ini tidak ada ya di kitab Bapak Ibu, di kopian nggak ada ya. Jadi ada sekitar beberapa baris, ada 3 paragraf ya yang hilang. Nah, ini mungkin si penerjemah kitab ini kelewatan, lupa ya, atau naskahnya hilang sehingga hanya berhenti sampai mata wajib. Nah, saya bacakan ya yang lengkapnya. Nah, disebutkan wajtinabul maharim wahtiraju minan namimati wal kadhib. Nah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, menjaga diri dari perbuatan memprovokasi, ya, mengadu domba, berbuat dusta, gibah, berbuat zalim tanpa hak, dan mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini semua termasuk kabair muharramat, dosa-dosa besar yang diharamkan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah. Nah, jadi beliau setelah menjelaskan perkara-perkara yang wajib diperhatikan, yang wajib maupun yang sunnah, nah di sini beliau ingin menjelaskan peringatan ya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh agama, ya, oleh syariat. Salah satu diantaranya itu tadi ya, dosa-dosa besar disebutkan. Nah, dosa besar jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan ya. Rasul mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, ini luar biasa ini. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang dilarang darinya, maka kami akan mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, keburukan-keburukan kalian, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia ya, mudkhalan kariman, masukkan ke surga. Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, al-azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan begitulah orang-orang beriman. Maka dalam ayat yang lain Allah memberikan sifat hamba-hamba yang mukmin itu dengan penjelasan walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha, dan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji ya, itu. Nah, terus lanjutan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun ya. Nah, jadi ketika mereka marah gitu ya, mereka memberikan pemaafan atau ampunan. Nah, itu. Atau dalam ayat yang lain alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang beriman itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali al-lamam, itu dosa kecil ya. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebutkan wahtiraju minan namimah. Ya, menjaga diri dari perbuatan adu domba. Nah, ini bahaya sekali ya, dalam hadis mengatakan la yadkhulu al-jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau provokator. Dan orang yang mengadu domba itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali, bisa merusak hubungan di masyarakat. Nah, para buzzer itu kan, itu namam itu mereka. Ngeri sekali itu, mengadu domba mereka itu. Nah, itu. Tapi ya karena dapat uang mereka. Nah, mengadu domba itu dapat uang atau tidak dapat uang ya berbahaya. Nah, itu harus ditumpas ya. Maka dalam pernyataan seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir al-Yamami, beliau mengatakan yufsidu an-namamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi syahri. Jadi orang yang mengadu domba itu
dia bisa merusak dalam waktu yang singkat sesuatu yang tidak bisa dirusak oleh penyihir dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, jadi penyihir itu kalau dia tidak merusak tapi 1 bulan baru terasa. Tapi ini tukang adu domba, dia bisa sekejap langsung rusak. Nah, itu. Nah, bahaya sekali. Nah, makanya. Nah, apalagi viral itu ya. Nah, Yahya bin Abi Kasir al-Yamami. Bin Abi Kasir al-Yamami. Nah, sebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Naim. Ya, Abu Nuaim. Baik. Kemudian berbohong, berdusta. Nah, ini juga buzzer ini. Nah, sifat-sifat buzzer itu kan 1 namam, 2 kadzib ya. Suka berbohong. Ya, menyebar hoax. Kalau ada orang nyebar hoax, dihabisin. Padahal dia sendiri suka menyebar hoax gitu ya. Maka dalam hadis, Nabi mengatakan bahwa orang yang suka dusta itu orang munafik. Ayatul munafiki salasunya. Idza haddatsa kadzdzaba di antaranya. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satu di antaranya apabila dia berbicara maka dia bohong. Kemudian al-ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan keburukan saudara kita dan itu ada pada dirinya. Zikruka ahoka fima yakrah. Dan itu ada pada dirinya. Bisa ada di antara kita ya, apa kalau tidur suka ngorok, emang betul. Lo kita bicarakan sama teman-teman, si Fulan itu loh kalau tidur ngorok terus misalnya. Nah, dia kalau denger kan gak suka. Nah, itu lagi ghibah. Nah, ghibah itu berbahaya ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kalian ya sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah mau salah kalian makan ya daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Nah, maka dia pasti akan merasa jijik. Nah, mungkin itu bahaya maksudnya. Al-Hujurat ayat 12 ya. Nah, apa? Nah, yang kedua, idza tumina khana wa ada akhlaq. Ada semua tuh ya. Dipercaya khianat. Nah, berjanji diingkari. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Komplit. Nah, Masya Allah. Maka kita jangan seperti itu. Mungkin orang yang begitu belum dengar hadis ini ya. Hadis dari Nabi SAW ini. Semoga segera sampai ke telinga. Amin. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta dewa sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in ya. Jadi itu bahayanya kita menggibah, bahayanya kita berdusta, bahayanya kita namimah ya. Namimah itu menjadi provokator ya, mengadu domba. Kemudian yang kelima wal bagyu bi ghairil haqq ya. Memusuhi, berbuat zalim atau memusuhi seorang ya, berbuat zalim kepadanya tanpa hak. Nah, ini nggak boleh ya, berbuat zalim kepada seseorang tanpa hak. Jelas satu. Nah, ini jelas ya, tidak boleh diharamkan kita berbuat zalim, memusuhi orang lain tanpa hak. Tapi kalau ada hak, boleh nggak? Boleh kita ada nggak memusuhi orang lain ada hak? Boleh. Coba kasih contoh memusuhi orang lain, kita berhak memusuhinya. Misalnya apa? Ya, kalau dia berbuat zalim kepada kita, boleh saja kita zalimi orang. Ya, kecuali yang dizalimi ya. Nah, itu diantaranya. Itu berarti kita kalau zalim kepada dia. Ini ada teh plus apa? Plus jahe dikit ya. Nah, enggak apa-apa. Ya. Termasuk ya orang yang merusak agama, ya, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, orang yang benci kepada sunnah, boleh kita musuhi. Orang yang mengajak orang berbuat bid'ah, boleh.
Nah, kita boleh tuh memusuhi mereka karena ada hak. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam. Berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu ya. Ya mengatakan sifat Allah, asma Allah tapi tanpa ilmu. Allah itu begini, Allah itu begini. Hah? Enggak habis enggak apa-apa. Tanpa dasar gitu. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 33 ya. Allah taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq." Nah ini. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah ini dasarnya. Ya, ayat 33 surah Al-A'raf. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak maupun tidak nampak. Ya, berbuat dosa, berbuat zalim tanpa hak dan mensekutukan Allah dengan sesuatu malam yunazzil bihi sultana yang Allah tidak ya, tidak menjelaskan bahwa dia layak ya untuk disekutukan dengan Allah Taala. Dan yang terakhir wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata-kata tentang Allah padahal kamu tidak punya ilmu. Ilmu itu apa maksudnya? Dalil. Ya, ada dalilnya dari hadis atau dari Al-Qur'an. Itu. Ya tadi contoh ya, misalnya apakah Allah punya tangan atau tidak? Kita bilang oh Allah nggak punya tangan. Nah, dia bilang kalau Allah dibilang punya tangan berarti Allah sama kita. Dalilnya ada nggak kita? Sementara yang mengatakan Allah punya tangan, baik yang bilang Allah punya tangan, ente punya dalil tidak? Ketika dia bisa menyampaikan dalil, ada dalil. Bal yadahu mabsutatani. Yadullah fawqa aydihim. Dalam Quran jelas kira seperti itu. Sekarang ente yang bilang Allah nggak punya tangan, ente punya dalil atau tidak? Nggak punya dalil berarti ente mengatakan Allah tanpa ilmu. Nah, itu. Bapak Ibu dan sekalian. Lalu katakan kullu hadza kabair muharramat. Semua apa yang disebutkan ini merupakan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian. Kemudian paragraf berikutnya wa taharrifil makasib wal mata'im ya wal masyarib wal malabis, dan kita ya kita berusaha untuk memilih ya pekerjaan yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik ya. Bukan yang haram tapi yang halal. Wajtinabis syahwat, dan kita menjauhi syahwat. Kenapa? Fa innaha, karena syahwat itu da'yatul lirukubi al-muharramat. Nah, dia bisa menarik kita, menyeru kita ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram kalau kita mengikuti syahwat kita. Ya, syahwat makan misalnya. Ya. Kata syahwat, udah makan terus. Oh, saya udah habis mie ayam satu mangkok. Nggak apa-apa, ini bakso enak baksonya nih. Nah, kita makan juga, diajak lagi ke tukang sate. Ayo makan nih enak. Ajak lagi ke Panasir biasa suka ngajak ke mana misalnya gudeg gitu ya. Wah enak. Padahal udah makan 3 piring tuh ya. Nah akhirnya enak ya. Nah ini nggak boleh ya. Udah kenyang makan terus gitu, nggak boleh. Nah karena apa? Ngikutin syahwat. Tapi kalau udah kenyang ya sudah. Nah itu. Nah, kalau kita terus ngikutin syahwat, akhirnya kita jadi haram. Karena apa? Kulu wasrabu walbasu watasaddaqu bi ghairi sarafin wala makhilah, kan itu. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong ya, kesombongan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian faman ra'a haulal hima fa innahu yusiku an yaqa'a fil hima. Barang siapa yang ra'a itu menggembala ya kambing-kambingnya haulal hima, di sekitar batas tanah orang, fa innahu yusiku an yaqa'a fil hima. Nah, sesungguhnya itu hampir-hampir saja menyebabkan kambing-kambing dia itu masuk ke kebun orang lain yang melewati batas itu. Nah, itu kata Rasulullah SAW dalam satu hadis ya. Artinya kita jangan mendekati perkara-perkara yang haram
ya perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat, harus hati-hati karena ketika kita maju terus, akhirnya kita akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, padahal jelas hadisnya saya kira kita sudah pernah mendengar ya. Yang awalnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas dan seterusnya. Baik, terus terakhir nih. Nah, ini penutup ya. Faman yussira lihada fa innahu minad din ala hudan. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ini semua, mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengamalkan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara sunnah, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang tadi sudah disebutkan, barang siapa yang dimudahkan untuk melakukan ini semua, maka sesungguhnya ini merupakan bagian dari agama, dan berarti dia sudah berada di atas petunjuk Allah Ta'ala, wa minar rahmati ala roja. Dan dia telah mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, begitulah harapan kita. Wafaqanallahu wa iyyaka ila sabilihi al-aqwam. Semoga Allah memberikan taufik ya kepada kami dan kepada antum, kepada kamu untuk menuju jalannya yang lebih lurus, bimannihi al-jazil al-aqdam, dengan karunia-Nya yang sangat banyak ya dari Allah Ta'ala, wa jalalihil aliyil akram, dan dengan keagungan Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Itu. Wassalamu ala man qara'a alainas salam. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengucapkan kepada kami salam. Wala yanalu salamullahi dhallin, dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari Allah orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, inilah dia kalimat penutup ya dari Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah. Nah, semoga Allah merahmati beliau. Maka sempurnalah sudah ya kita ngaji kitab Syarhus Sunnah pada hari Senin malam Selasa tanggal berapa ini? 30 Agustus ya, Masya Allah. 22 bulan Asyura, bulan Muharram ya. Bulan Muharram, alhamdulillah. Ini saya kira Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah tuntas ya ngaji kitab ini. Kitab Syarhus Sunnah. Ya, insya Allah nanti kita akan ngaji kitab Usulus Sunnah. Usulus Sunnah. Nanti udah di-share kayaknya ya oleh Mas Fajar di grup kajian akidah atau di grup Balai Kota atau di grup Al-Fatah ya. Nanti ini kitab ini kitabnya saya sudah ini nanti sekalian ini matan kitab terjemah ya. Ini pokok-pokok akidah ya atau Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Nah, ini jadi ini bagi yang ingin terjemahnya ini silahkan. Bagi yang sudah mampu baca kitab Arabnya silahkan yang Arab ya. Lebih baik tentu saja ya. Oke, ini yang akan jadi acuan kita tipis ya. Kalau Syarhus Sunnah kemarin ada 33 atau 34 halaman. Kalau ini kurang dari itu ada 23 halaman ya. Insya Allah ini lebih tipis tapi sangat penting isinya untuk kita pelajari. Ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang lahir pada tahun 1164 Hijriah dan wafat tahun 41 Hijriah. Itu tentang pokok-pokok akidah atau usul sunnah. Baik, saya kira ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, mohon maaf jam 10:03 ya. Jam 9:03 ya. Ya. Baik, sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini. Yang hadir di sini ada 4 orang ya. Ada Pak Widodo, Mas Fajar, Mas Ahmad, ada Pak Nasir ya. Nanti saya foto deh teman-teman yang di sini. Silakan. Yang mau bertanya kami persilakan. Saya utamakan yang online dulu, baru nanti yang di sini. Silakan. Boleh lewat tulisan, boleh ini lewat pertanyaan langsung. Ya, silakan. Adakah? Sebentar, saya buka
Udah jelas berarti ya? Baik, alhamdulillah. Teman-teman yang di sini jelas ya? Udah jelas ya? Baik, ya. Posisi apa, Pak? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu muridnya Itu jauh lagi. apanya? Pikirannya itu sama. Oke, baik. Nah, satu ya, Al-Imam Al-Muzanni ini, beliau merupakan murid langsung Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu tabi'in, beliau lahir tahun 150 Hijriah ya, bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian Imam Ahmad itu lahir tahun 164 Hijriah. Imam Al-Muzani dengan Imam Ahmad jaraknya sekitar 2 atau 3 tahun kalau nggak salah. Imam Al-Muzani ini lahir tahun 175 ya. Imam Ahmad 164. Berarti bedanya 6 tambah 5. 11 tahun ya. Lebih tua Imam Ahmad. Nah, Imam Muzani ini bisa dikatakan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Karena yang masuk kategori tabi'in itu generasi Abu Hanifah. Ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Bahkan Imam Ahmad sendiri, Imam Asy-Syafi'i tidak pernah ketemu dengan sahabat. Nah, berarti tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nah, itu. Baik. Itu muridnya Udil bin Iyad kan ya? Ya, salah satu gurunya. Banyak gurunya Imam Asy-Syafi'i. Termasuk Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i. Baik, ada pertanyaan dari Bu Nana. Itu ya, Pak Nasir. Jadi, sementara Ibnu Taimiyah itu sekitar abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Jadi jauh jaraknya, tetapi memang pemikirannya, manhajnya sama. Jadi termasuk sukses. Gurunya Imam Syafi'i itu pintar-pintar sendiri. Ya. Imam Syafi'i. Yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nawawi. Al-Muzani. Nah, ya banyak berkah, ilmunya berkah. Ilmunya berkah, maka murid-muridnya Masya Allah. Apalagi ini banyak ya. Banyak. Nah, ini. Amin, amin. Ya, semoga ya kita semua lah yang hadir di sini, ilmu kita berkah ya, bisa ya terus ya sambung menyambung gitu ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Yaitu Pak Nasir ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Kemudian pertanyaan dari Bu Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelaskan sholat sunnah yang ditekankan ada 5. Sholat duha tidak termasuk yang ditekankan ya. Ya Bu Nana, tadi Al-Imam Al-Muzani beliau tidak menyebutkan sholat duha. Nah, tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa bukan hanya ini yang penting. Ya. Jadi ini hanya beliau menyebutkan secara ringkas saja. Karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan sarana gitu ya, sehingga beliau tidak sebutkan seluruhnya. Sholat duha termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat yang tadi saya sampaikan, ada 3 perkara yang la tada'ahunna salah satu khisalinnya, ada 3 perkara kata Rasulullah. Salah satu diantaranya adalah antusalli salatul witri qabla an tanam wa antusalli salatul harakatain wa antasuma salah satu ayamin di kulli syahrin. Sholat duha 2 rakaat dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Gitu. Jadi bukan termasuk tidak ditekankan, walaupun memang faktanya ya, kalau kita baca pembahasan tentang hukum sholat duha, ada sebagian orang mengatakan sholat duha bukan yang muakkadah. Karena Nabi kadang-kadang tidak sholat duha. Jadi Nabi tidak sholat duha terus, kadang-kadang tidak sholat duha. Nah, dari situ diartikan ghairu muakkadah. Ada mengatakan, oh ditekankan, kenapa? Karena kata Nabi jangan tinggalkan 3 rakaat, antaranya 1 2 rakaat. Yaitu. Jadi Al-Imam Al-Muzani kita tidak bisa menyimpul, oh ini enggak penting, enggak. Beliau hanya menyebutkan yang paling nampak gitu ya dari apa yang disunnahkan terhadap kaum muslimin ya, umat Rasul. Itu yang bisa kami sampaikan Bu Nana. Wallahu taala a'lam. Kemudian Pak Suharyanto ya. Berdoa dengan mengangkat tangan itu keutamaan atau kewajiban?
termasuk mengamini doa. Bolehkah doa tanpa mengangkat tangan? Baik, terima kasih Pak. Kalau sekalian, mengangkat tangan ketika berdoa itu bagian dari min adabi doa. Adab dalam berdoa. Dalam satu hadis Rasul ya sallam ketika menjelaskan zakara rajulan yutilu safar as'asa wa akbar. Ya, kemudian summa madda yadaihi ila sama faqala ya Rabb. Rasul menjelaskan ada orang yang sedang safar, panjang safar. Orang safar itu termasuk yang mustajab ya doanya. As'asa wa akbar. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Summa madda yadahu ila sama. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit, ke atas. Faqala ya Rabb. Lalu dia berwasilah dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ya Rabb. Tapi apa ya? Wa mat'amuhu haram. Tapi makanannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberi makan yang haram. Anna yustadabu. Tadi bagaimana mungkin doa dia itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia sudah dalam keadaan terbaik. Sedang safar, sedang susah, angkat tangan, berwasilah dengan Allah. Bagus sekali. Angkat tangan disebutkan. Ada yadahu ilasan. Tapi karena dia mengkonsumsi yang haram, memakai yang haram, itulah yang menyebabkan doanya terhalang. Tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Tidak diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Nah, maka dari hadis itu, sebagian ulama mengatakan, ya di sini ada kitab yang artinya mengangkat doa itu merupakan salah satu adab dalam berdoa. Ini ada kitab surutud doa wa mawani'u al-ijabah fi do'il kitab wa sunnah. Nah, ini ya. Nah, ini kitab penting ya. Surut ad-doa wa mawani' al-ijabah fi do'il kitab wa sunnah. Nah, ini karya Syekh Sa'id Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Baik. Nah, jadi dalam kitab ini disebutkan bahwa angkat tangan itu di antara adab dalam berdoa. Nah, ini di halaman 63 ya jelas mengatakan. Nah, ya, tadi disebutkan juga hadisnya dari Nabi SAW. Atau dalam hadis yang disebutkan. Nah, saya dalam hadis riwayat Abu Daud ya, Rasul SAW mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Ya, maha pemalu, maha mulia ya. Yastahi min abdihi. Beliau malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaih. Ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, an yarudahu masyukran. Lalu Allah tolak. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Hadis sahih ya, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berdasarkan hadis ini, Syekh Sa'id bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani mengatakan bahwa mengangkat tangan di antara adab dalam berdoa. Lalu kemudian, bolehkah doa tanpa mengangkat tangan? Boleh juga. Bahkan ada beberapa keadaan di mana kita tidak dianjurkan untuk angkat tangan, seperti berdoa dalam khutbah Jumat, ya, khutbah yang kedua di akhir khutbah yang kedua. Kemudian setelah selesai salat fardu, nah itu juga termasuk menurut sebagian ulama tidak dianjurkan karena Rasul tidak pernah angkat tangan berdoa setelah selesai salat fardu. Ya, itu diantaranya. Nah itu ya. Nah sementara doa-doa lain ya kita bisa angkat tangan, bisa tidak, tetapi yang terbaik ya dalam keadaan-keadaan di luar yang dilarang tadi, maka kita kalau bisa angkat tangan, kalau bisa. Itu Bapak Ibu sekalian, Pak Suharyanto ya yang kami pahami, nanti bisa dibaca ya lebih lanjut dalam kitab ini, silakan nanti. Ada kitab surut doa wa mawani'ul ijabah. Ini Terima kasih, Fidoil kitab sunnah. Allah taala alam bisawab. Baik, yang lain masih ada? Cukup? Ya, terima kasih Pak Suharyanto. Baik, sekalian, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ya, dan ini merupakan pertemuan terakhir ngaji kita dari kitab Syarh Sunnah. Semoga
ya, bermanfaat. Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa nempel, bisa kita sampaikan kepada yang lain. Dan jangan lupa dibaca lagi ya. Kalau lupa baca lagi doanya apa kitabnya. Saya kira itu saja. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.